pujilah orang ketika dia tidak ada, dan sampaikan keburukannya ketika dia ada. Di Al-Quran begitu. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, kata Al-Quran. Bunuhlah orang musyrik itu semua sebagaimana mereka membunuh kamu. Nah, kalau diamalkan ayat itu langsung, peranglah kerja Bapak Ibu tiap hari. Ada lagi, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangi orang kafir itu sebagaimana dia memerangi kamu, dan usir mereka dari tempat tinggalmu sebagaimana mereka mengusirmu. Kalau diamalkan, apa yang terjadi dengan masyarakat ini? Berantem tiap hari. Kenapa Ustadz tak berantem? Karena ayat itu tidak begitu munasabahnya. Ada kaitannya. Maksudnya itu perang. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Namanya ilmunya apa Pak? Munasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda yang pada malam hari ini bersedia kembali untuk belajar di Masjid Istiqomah. Saya lihat tegang kali yang mau mengaji ini. Apalagi ibu-ibu, diam aja dari tadi. Memang serius Bu pengajiannya ini ya? Jangan tegang Bu. Karena kalau tegang, saya pun bingung mau ceramah dari mana nanti. Nah, sebelum mulai Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sepakati dulu. Ini ngajinya sulit-sulit, halus-halus, atau biasa-biasa saja? Dijawab begini, permasalahan hidup sudah banyak, jangan lagi sudah susah ngajinya. Begitulah itu kan. Jadi kalau repot, tak masuk. Jadi kita buat yang pertengahan-pertengahan lah ya. Ya Ibu ya. Ya. Oh, pertengahan-pertengahan bisa lah itu Pak. Iya. Iya. Makanya kita sepakati ya Pak. Karena saya kadang begini kan. Ada orang mengundang saya ceramah. Dia minta harus betul-betul. Saya buat betul-betul. Ada yang lain gak bisa nangkap. Susah. Ada juga yang minta main-main aja. Ada yang berilmu. Oh gak bisa. Kita harus tambah ilmu katanya. Nah jadi damai-damainya kita sepakati aja. Nah, kalau mau halus sekali. Ada itu. Bisa. Tapi kalau mau jangan halus sekali. Yang penting bisa ditangkap, bisa dikerjakan. Bisa juga. Kita setting aja. Yang penting cocok untuk kita. Itu yang perlu. Jadi mengaji itu bukan soal keren-kerenan. Oh, ustadznya hebat. Bukan itu. Tapi bisa ditangkap, bisa dikerjakan. Itu intinya sebenarnya. Jadi cocok di satu tempat, belum tentu cocok di tempat lain. Saya sepakat dengan Bapak. Kalau sudah seperti itu, kita buat seperti itu. Yang penting kita mengerti, iya kan Bu? Bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan. Mengaji itu, Bapak-bapak, Ibu sekalian, asal dapat dua, berhasil. Satu, bertambah ilmu. Saya sering ulang-ulang itu. Bertambah ilmu. Dari dulu dia tidak tahu, sekarang jadi tahu. Apa tandanya? Mudah. Orang yang berilmu itu, dia mengerti mau kemana dia pergi. Itulah orang berilmu. Ilmu itu satu akar kata dengan alamat. Mirip enggak? Ilmu, alamat. Nah, orang yang berilmu jelas tujuannya. Itu bedanya.
Kalau orang tidak punya ilmu, dia nggak tahu, mau mengambang saja. Saya tadi ke sini pakai map, ada Google Map, ada ilmu, sehingga saya mudah mendapatkan masjid. Tapi kalau saya nggak tahu, saya mengambang-ambang. Muter-muter saya di tanah 600 ini, tidak jelas. Nah itulah dia fungsinya mengaji. Menambah ilmu supaya tahu alamat yang dituju. Itu gunanya. Yang kedua, bertambah iman. Pak Ustadz, apa tandanya bertambah iman? Berkurang maksiat. Itu tandanya. Berkurang maksiat. Maksiat itu ada di mana-mana, ada. Bisa di hatinya, tidak nampak. Iri, dengki, segala macam. Bisa di badannya, tak sholat. Tak sholat badannya. Bisa juga di dalam pikirannya, tak nampak. Tiga-tiga itu. Jadi kalau kuat imannya, berkurang kejahatan di situ. Hatinya tidak jahat, pikirannya tidak buruk, badannya juga sholat. Nah, kalau dapat yang dua itu, berhasil majelis taklim. Satu tadi, bertambah ilmu. Yang kedua, bertambah iman. Tandanya bertambah ilmu, ustadznya, jamaahnya, jelas tujuan hidupnya. Tandanya bertambah iman, ustadznya, jamaahnya, berkurang maksiat. Nah, itu saja. Itu yang kita cari dari mengaji. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Satu-satunya di dunia ini yang bisa dipedomani hanya Al-Quran, yang bisa diikuti, tidak ada kesalahan di dalam. Hanya itu. Nanti menyusul setelah itu hadis Nabi Muhammad, ada sebagian yang salah, namanya hadis dhaif, hadis lemah, hadis mungkar, hadis maudhu. Yang pasti asli hanya Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Hanya gitu yang kita pelajari. Itu ada buku saya kasih ke masjid ini. Itu bisa salah buku itu, karena saya yang nulis. Bisa salah. Udah saya baca, ada salah. Kenapa itu salah? Kadang saya nulisnya belum datang teh manis dari istri, terpengaruh, rusak tulisan. Itulah manusia itu. Kadang saya nulisnya lagi banyak masalah di dunia ini. Ada masalah di kampus, ada masalah di rumah tangga, ada masalah di kantor. Tertulis, tiba-tiba dibaca orang, bisa salah. Nah, kadang saya menulisnya kurang tidur. Kadang saya menulisnya deadline, malam ini harus ceramah, cepat-cepat ditulis. Semua itu bisa buat salah. Di buku itu ada salah. Tapi kalau Al-Quran, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah punya masalah, tidak pernah suntuk, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya kantor, tidak punya kampus, tidak punya masjid, bebas dari kesalahan. Makanya yang bisa kita pedomani adalah Al-Quran. Itu yang mau kita pelajari, Bapak Ibu sekalian. Apa saja rupanya yang harus kita tahu dalam agama Islam itu, supaya kita bertambah ilmu dan iman. Nah, saya sudah pernah katakan, ilmu itu sebenarnya dalam Islam mudah saja ngingatnya, cuma 5. Cuma 5. Nanti mutar-mutar di situ aja ilmu itu. Satu namanya fikih. Sudah saya jelaskan dulu. Inilah yang mengatur badan kita. Bagaimana sholat. Yang kedua, tauhid. Bagaimana ibu berpikir tentang Tuhan. Jangan salah. Jangan sembah keris. Jangan sembah Nyi Roro Kidul. Jangan sembah ATM. Jangan sembah Facebook. Jangan sembah TikTok. Jangan sembah handphone. Yang mengurus itu namanya tauhid. Lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh percaya sama hantu. Tidak ada hantu yang boleh dipercaya. Nah. Yang ketiga namanya ilmu tentang akhlak. Bagaimana menghaluskan jiwa itu supaya ketika orang beli mobil kita tidak iri. Orang beli kompor tidak kepanasan. Orang beli kulkas tidak kedinginan. Namanya ilmu akhlak. Nah, yang keempat namanya ilmu hadis.
Yang kelima namanya ilmu tafsir. Tauhid, fikih, tauhid, akhlak, hadis, dan tafsir. Itulah ilmu Islam. Kemana-mana kita putar, di situ saja lah itu. Tak lari-lari dia itu. Kemana saja kita putar-putar, pasti balik ke situ. Nah, malam ini, dan kalau berlanjut nanti pengajian ini, kita pelajari yang kelima. Namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Pak Ustadz, banyak itu ilmu tafsir. Banyak. Banyak. Saya sudah baca, saya dengar dari salah seorang profesor, ada 8.000 tafsir di dunia. 8.000. Kalau dikumpul jilid-jilidnya itu bisa lebih 1.000 jilid. Bisa itu. Jadi tidak bisa sebentar mengaji nih Pak. Cuma 3 kali pertemuan pintar. Tidak bisa ini. 8.000. Saya belakangan ini hampir setiap bulan saya beli satu tafsir. 2 hari yang lalu baru datang lagi. Satu lagi. Namanya Maroh Labid. Likasfi makna Al-Quranil Majid. Penulisnya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Tahu Ibu Al-Bantani? Banten. Di Jawa. Orang Banten penulisnya. Nanti dipesan lagi. Supaya makin banyak tentang ilmu agama. Namanya tafsir. Itu susah mempelajarinya Ustaz? Tidak. Tidak susah. Tidak susah itu mempelajarinya asalkan kita rajin. Rajin terus. Kalau bisa bacanya itu minimal 1 jam 1 hari. Tapi kalau kita sibuk, datanglah ke pengajian seperti ini. Biarlah saya yang sudah susah membaca itu semua dan membeli-beli bukunya yang banyak itu kalau dikumpul nanti mau 1 miliar itu baru terbeli itu semuanya. Mahal-mahal harganya. Kalau jamaah tinggal dengar, iya kan? Nah, itulah dia. Tinggal dengar. Ada yang sampai 20 jilid, Ustaz. Ada yang sampai 25 jilid. Luar biasa ilmu agama. Itulah tafsir. Pak Ustaz, apa yang mau kami pelajari? Kita pilih-pilih. Jangan semua. Untuk kita nanti. Kita kan mau setelah mengaji ini berkurang masalah kita kan? Dan bertambah. Sudah habis mengaji, bertambah musuhnya, bertambah masalahnya. Itu keliru itu pengajiannya. Kalau bisa, 2 tadi yang bertambah, ilmu dan iman. Sedangkan kawan, jangan ditambah-tambahi musuh. Makin banyak yang kita kenal orang, dengan ilmu pengetahuan, semakin banyak kita bersahabat. Saya juga tak susah-susah. Kita mulai dari awal. Nah, kalau kita buka Al-Quran, ini udah mulai masuk ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Surah apa yang pertama ketemu? Kalau dibuka Al-Quran itu. Ayo Ibu, surah apa? Surah Al-Fatihah. Di sebelahnya surah Al-Baqarah. Iya kan? Kita pelajari surah Al-Fatihah. Sekali ketemu 1 ayat. Cocok? Satu-satu. Nanti juga surah Al-Baqarah sekali ketemu 1 ayat. Alif, Lam, Mim juga sekali pertemuan. Itu pun kalau dibongkar 7 kali pun tak siap itu. Alif, Lam, Mim itu. Banyak tafsirnya. Lebih 20. Banyak. Alif, Lam, Mim. Banyak. Nah, dulu sudah pernah saya jelaskan di sini ayat yang pertama. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah dibahas. Sebagian dari pembahasannya itu Bismi artinya dengan nama. Ismun terambil dari kata sumu, artinya tinggi. Maksudnya itu jangan hina orang. Karena ismun, sumu artinya tinggi, hormati nama orang. Itu maksudnya. Bisa juga as-sumu terambil dari kata as-simah, tanda. Nama itu adalah tanda bagi seseorang. Kalau itu nama dia, panggil dia dengan nama itu. Kalau kamu ganti namanya, pasti dia tersinggung. Bapak juga, biarpun nama bapak menurut bapak tidak bagus, itulah yang bapak suka dipanggil. Kalau dia orang Jawa, misalnya apa? Poniman. Ya itu nama dia, panggil dengan itu. Jangan panggil dia Salman Khan, tersinggung dia itu. Atau bapak panggil dia Raffi Ahmad, tersinggung dia itu. Karena nama itu adalah tanda. Itu pelajaran yang dulu saya jelaskan. Pernah saya jelaskan di sini, subuh-subuh waktu itu. Nanti silakan dibaca, ada itu di buku itu. Saya tulis supaya tidak lupa. Nah,
Sekarang mari kita lihat ayat yang kedua. Ini baru kajiannya ini. Yang tadi mengulang. Mengulang sebentar. Ini baru kajian. Apa ayat 2-nya? Bunyinya kita semua pasti hafal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Bapak Ibu, kita baca minimal 17 kali satu hari satu malam. Dari mana taunya? Rokaat sholat. Nah, karena ini kita baca-baca, kita harus tahu apa maknanya. Jangan kita seperti burung beo. Dia ngomong aja terus, diucapkannya macam-macam, dia nggak ngerti. Karena Bapak Ibu sekalian, salah satu caranya supaya sholat itu khusyuk, kita mengerti apa yang kita baca. Paham kita yang kita ucapkan. Tidak sekedar disampaikan, diucapkan Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu sampai waladhdallin. Tidak cukup. Harus mengerti apa yang kita ucapkan. Supaya masuk ke dalam hati, baru kita kerjakan sholat sesuai syarat rukun dan kita khusyuk. Dan itulah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Bisa diamalkan. Nah, saya akan coba. Bapak Ibu sekalian, untuk menambah ilmu ya. Kalau orang belajar tafsir, ada yang disebut namanya munasabah. Munasabah. Apa itu Pak Ustadz munasabah? Ingat-ingatlah nasab. Apa itu nasab? Keturunan. Apa itu keturunan? Kaitan. Karena keturunan saya pasti berkait dengan saya. Apa itu nasab? Kalau bahasa kerennya, koneksi. Macam internet itu. Kalau bahasa kitanya apa? Hubungan. Korelasi. Kalau kata orang kampus, korelasi. Ada hubungan. Maksudnya begini Pak. Semua ayat Al-Quran itu, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, pasti ada hubungannya. Pasti. Biarpun kedengaran, tidak ada. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Kalau didengar-dengar begitu. Nah, disitulah perlunya belajar tafsir. Untuk menyambung-nyambungkan ini. Nah, ilmu menyambungkannya itu apa tadi namanya? Munasabah. Apa Bapak Ibu? Munasabah. Harus ingat ya, munasabah. Ingat-ingat aja kata nasab atau kata nasib. Nah, orang yang senasib itu artinya nasib dia nyambung dengan nasib kita, senasib. Orang yang bernasab itu keturunan saya sehingga dia ada kaitan dengan saya. Munasabah. Orang yang belajar tafsir tidak belajar munasabah, pasti tafsirnya salah. Pasti tafsirnya sesat. Pasti tafsirnya keliru. Harus pelajari. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ada di Al-Quran begitu. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, kata Al-Quran. Bunuhlah orang musyrik itu semua sebagaimana mereka membunuh kamu. Nah, ada nggak orang musyrik di kota Medan ini? Banyak. Kalau diamalkan ayat itu langsung, peranglah kerja Bapak Ibu tiap hari. Perang di Medan ini. Ada lagi. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangi orang kafir itu sebagaimana dia memerangi kamu dan usir mereka dari tempat tinggalmu sebagaimana mereka mengusirmu. Bagaimana itu?
Kalau diamalkan, apa yang terjadi dengan masyarakat ini? Berantem tiap hari. Kenapa Ustadz tak berantem? Karena ayat itu tidak begitu munasabahnya. Ada kaitannya. Maksudnya itu perang. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Namanya ilmunya apa Pak? Munasabah. Harus paham. Kenapa ada aliran sesat? Itulah sebabnya. Diambilnya sepotong-sepotong ayat Al-Quran, baru ditafsirkannya sendiri, dibacanya sendiri, dipahaminya sendiri, diledakkannya bom bunuh diri. Kenapa? Tidak belajar munasabah. Penting. Kenapa itu tidak belajar munasabah? Mau instan, mau cepat. Yang penting ketemu satu ayat, langsung dikerjakan, langsung dipahami, langsung diamalkan. Gak bisa. Ada ilmunya khusus. Namanya ilmu munasabah. Harus ada spesialisnya. Itu ada dokter yang kerjanya mengurus orang melahirkan. Kalau ibu sakit kepala, berobat ke dia, itu nanti makin bertambah itu masalah. Karena urusan dia bukan itu. Nah ini pun ada ilmunya khusus. Sama juga, kalau ibu-ibu mau melahirkan, dikasih ke ahli tafsir, nah itu kacau itu nanti. Meninggal itu anaknya. Ada bidangnya, namanya ilmu munasabah. Kalau begitu Pak Ustaz, apa kaitannya, apa munasabahnya antara ayat yang pertama surah Al-Fatihah dengan ayat yang kedua? Kita lihat. Di ayat yang pertama dia sebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, karena sifat pengasih dan penyayang itu sifat yang terpuji, sekali lagi, karena sifat yang penyayang dan pengasih itu sifat yang terpuji, maka pujilah dia. Bagaimana cara memujinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, nyambung dia Pak ya. Jadi nyambung dia kan? Sekali lagi ya. Karena Tuhan itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan itu adalah sifat yang terpuji, pujilah dia. Cara memujinya, ucapkan ayat kedua itu. Apa bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nyambung ya Ibu? Apa namanya itu tadi? Munasabah. Minimal itulah dapat kita malam ini. Supaya nggak sia-sia. Dapat itu. Munasabah. Kaitan-kaitan. Ada ustadz yang lain? Ada. Banyak kaitannya. Tapi tidak perlu saya sampaikan banyak-banyak. Nah, bapak-bapak yang mau lebih dalam, baca namanya buku Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Was-Suwar. Nama tafsirnya. 8 jilid besar. Penulisnya Ibrahim bin Umar Al-Biqai namanya. Jadi mulai dari ayat pertama surah Al-Fatihah sampai terakhir surah An-Nas, ceritanya itu saja. Kaitan ini dengan ayat ini, kaitan ini dengan ayat ini. Semua itu, tidak ada yang lain. Nama bukunya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Was-Suwar. Ibrahim bin Umar Al-Biqai, ulama dari Lebanon. Bagus tafsirnya. Keren, dia bisa mengait-ngaitkan itu. Nah, mudah-mudahan nanti kita sampai ke pelajaran tentang Bapak Ibu sekalian. Lanjut ya. Kita lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, saya mau bahas huruf dua yang pertama itu. Alif dan lam. Mudah-mudahan sampai alhamdulillah aja malam ini udah bisa. Kalimat itu aja. Alhamdulillah. Alif dan lam. Bunyinya apa? Al. Gitu ya kan? Alif dan lam. Bunyinya al. Namanya itu, ini ada istilah baru lagi. Namanya itu dalam kaidah bahasa Arab namanya al-istighraq. Bagaimana Pak? Terlalu sulitnya ini kira-kira Pak. Biar kita apain lagi. Ayo, orang tua saya yang baju putih tadi, macam mana Pak? Masih bisa ya? Ada. Biar saya apain lagi, kita sesuaikan lagi kan?
Tadi apa? Munasabah. Ini sekarang apa tadi? Al-istighraq. Nah, saya kasih contoh. Ketika Fir'aun tenggelam, kata Al-Quran begitu. Hatta idza adrakahul gharaq. Gharaqaf. Artinya itu tenggelam. Fir'aun itu tenggelam. Bahasa Arabnya itu gharaqun. Tadi al-istighraq. Artinya itu alhamdu. Alif lamnya itu semua pujian itu tenggelam kepada Allah. Itu maksudnya. Kalau bahasa kerennya mencakup. Sumul bahasa Arabnya lagi. Nah, maksudnya tidak boleh pujian itu kalau tidak ujung-ujungnya ditenggelamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang indah di dunia ini pasti yang membuatnya bukan manusia. Bukan. Bapak Ibu, tidak ada yang asli di dunia ini, nggak ada. Lihat masjid kita ini, apa yang paling cantik di sini? Kira-kira dinding itu Pak, keramik itu ya, cantik itu kan? Kalau Tuhan tak buat pasir, ada nggak itu? Dari mana buatnya? Kalau Tuhan tidak menciptakan manusia yang mengolahnya itu, ada nggak itu? Nggak ada. Kalau begitu, yang pantas dipuji secara tenggelam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdu, harus ada alnya di sini. Ada doktor dari Mesir namanya Syekh Samiroi. Dia tulis berbagai macam pujian kepada Tuhan, hamdan wa syukran lillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Tetap yang paling bagus ini dia. Apa? Alhamdu. Boleh dibaca itu. Ya, uraikan itu macam-macam pujian kepada Tuhan. Tapi nanti jangan gara-gara ini. Kemarin Ustaz waktu takziah tidak ucapkan alhamdulillah. Tidak apa-apa. Bagusnya, cuman inilah yang paling bagus. Alhamdulillah. Kenapa? Karena alnya itu al-istighraq. Pujian kepada Allah. Kenapa begitu? Karena manusia ini, kalau dia dipuji, rusak. Rusak dia manusia ini kalau dipuji. Minimal hatinya rusak. Paling sedikit itu. Merasa dia yang paling apa? Keren. Paling hebat. Nah, kalau Bapak memuji orang, harus dikembalikan kepada Allah karena dia yang menciptakan orang itu menjadi bagus. Apa yang bisa kita lakukan? Ustadz itu bajunya bagus. Iya, karena Tuhan menciptakan kapas. Karena Tuhan menciptakan ulat. Karena Tuhan menciptakan orang yang bisa memintal benang. Ada baju. Kalau tidak ada kapas, tidak ada bahan, semua ini nggak ada ini. Apa Pak yang asli? Ada di sini manusia yang bisa membuat satu aja sayap nyamuk. Ada di sini. Sebelah. Canggih teknologi segala macam. Ada di sini yang menciptakan satu butir padi. Ada yang bisa ciptakan satu butir padi. Tidak ada. Jadi kadang kita ini, karena sudah maju segala macam, ketika kita di mall, kita terlena dengan eskalator itu. Itu besi. Besi itu kalau tak diciptakan Tuhan, tidak ada itu semua. Mau lift ini segala macam. Oleh sebab itu, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa tadi Pak namanya? Al-istighraq. Kalau begitu Ustaz, tak boleh lagi saling memuji manusia ini. Boleh. Boleh saling puji, tapi ada caranya. Yang pertama, jangan puji orang terlalu sering di depan dia. Dan sampaikan keburukan orang sesering mungkin di depan dia. Kenapa itu? Jangan dibalik. Yang terjadi bagaimana Pak kita ini sekarang? Ketika di depan orangnya, kita puji mati-matian.
Ketika dia tak ada, kita cakapi habis-habisan. Apa namanya? Gosip. Dari mana taunya? Lihat, saya mau lebih dalam lagi sedikit. Kan? Kalau saya sebut tadi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Satu. Yang kedua, ahmaduka, saya memujimu. Kalau saya memujimu, yang saya puji itu ada di depan atau ada di tempat lain? Di mana posisinya? Depan saya. Berhadap-hadapan. Namanya itu muwajahah. Bahasa Arabnya mukhotob. Berhadap-hadapan. Nah, ayat ini tidak disuruhnya berhadap-hadapan. Lihat. Alhamdulillah. Segala puji. Di mana itu? Tidak jelas. Berarti ada di belakang. Maksudnya itu, pujilah orang ketika dia tidak ada, dan sampaikan keburukannya ketika dia ada. Ada yang berani begitu, Pak? Saya pun tak berani itu. Makanya saya bilang, ini sama-sama belajar ini. Pertanyaan saya, kenapa itu kita sampaikan keburukan orang di depan dia? Apa maksudnya itu? Supaya dia tahu kalau itu tidak betul dan dia berusaha memperbaiki diri. Tapi kalau Bapak puji-puji dia di depan dia, baru Bapak sebut keburukan dia ketika tak ada, apa gunanya? Dianggapnya dia betul terus. Sehingga dia tak perlu ada yang saya perbaiki. Nah, itu sebabnya ayat ini. Dia tidak sebut, aku puji kamu di depanmu. Tidak. Tapi dia sebut, alhamdulillah, segala puji bagi dia. Bisa Ibu diamalkan mulai habis sholat isya ini kira-kira. Bisa berubah pelan-pelan ya. Mulai berubah. Tapi Pak, jangan gini ya. Asal ketemu kawan tuh diceritakannya, lama-lama berantem itu nanti. Tapi bijaklah menyampaikannya. Bijaklah menyampaikannya. Yang penting poinnya itu, jangan angkat-angkat orang. Kenapa kalau orang diangkat-angkat? Apa yang terjadi? Ketua katanya. Berapa itu cair? Limpul. Namanya itu ketua limpul itu. Cair. Diangkat, oh kalau ketua hebat ini segala macam. Kawan itu pun dikiranya hebat betul lah dia. Padahal pengen limpul. Itu aja tadi yang limpul. Nah, berubahlah Pak. Ketika orangnya tak ada, sampaikan kebaikannya supaya ditiru kawan bicara kita. Jadi terbalik ya. Bisa kita ubah. Memang Al-Quran ini salah satu fungsinya membalik-balikkan pikiran kita. Ya itu fungsinya. Karena manusia ini Pak, makhluk yang sangat aneh. Tahu Pak, manusia itu. Kalau sudah sering dilakukannya, biarpun salah, dianggapnya benar itu. Iya Ibu? Saya ulang. Kalau sudah sering kita lakukan, biarpun salah, lama-lama kita anggap benar. Mana buktinya? Coba melanggar lampu merah tiap hari. Lama-lama kita anggap apa itu? Benar. Aneh manusia ini. Nah, untuk membalikkan itu, supaya nggak berlanjut kesalahan itu, itulah fungsi Al-Quran. Makanya, jangan sakit hati. Kalau disindir-sindir, memang itulah kerja dia. Saya pun kadang, saya yang nulis, saya pula yang kena dibuatnya. Ini tidak betul. Yang paling sering mukul saya itu, ayat ini Pak. Udu'u ila sabili rabbik. Seru manusia itu ke jalan Tuhan. Kadang Ustadz ini penyakitnya. Dia mau seru, mau tarik manusia itu supaya ikut dia. Dari jamaah. Boleh tuh. Jangan gitu. Menceritakan kehebatan supaya orang salut sehingga ikut dia. Enggak. Agama ini sabili rabbik. Kemana disuruh manusia itu? Ke jalan Tuhan. Jangan ke jalan Ustadz. Ustadz itu kan dokter. Itu yang banyak kesalahan itu. Yang koruptor di Indonesia ini punya gelar itu rata-rata. Jarang itu tamat SMP bisa korupsi. Karena yang sekolah ini yang pintar menokoh-nokohi. Enggak sekolah, ditokohi lah dia kan. Pak ya. Jadi itu satu pelajaran pertama. Pujilah orang ketika tidak ada. Dan sampaikan keburukan dia dengan bijak ketika dia ada. Supaya dia berubah. Satu. Yang kedua. Pelajaran. Alhamdulillah. Hurufnya itu 3. Ha,
mim, dal. Pertanyaannya, panjang atau pendek itu? Cuma 3 tuh. Panjang atau pendek ketika muji Tuhan? Pendek. Jadi, memuji Tuhan saja tidak perlu panjang-panjang. Apalagi memuji orang dengan panjang lebar. Pasti ada maunya itu. Apa namanya itu kalau di Medan? Menjilat, betul? Tidak ada lagi itu. Ada apa bahasa Medannya itu? Kalau angkat telur, itu dia. Itulah dia yang paling keren. Jadi kalau ketemu kawan, muji aja kerjanya. Siap-siap ngeluarin duit. Sedikit-sedikit puji. Oh, Ustadz ini, Bapak ini keren ini, segala macam. Ada maunya itu. Pujilah orang, jangan panjang-panjang. Supaya apa? Bapak berwibawa dalam hidup ini. Tidak diukuri orang sebagai penjilat. Biasa saja. Nah, termasuk melihat-lihat tokoh-tokoh agama ini biasa saja. Karena kalau sudah berlebihan nanti berubah menjadi kultus. Nah, kultus ini bahaya. Pemujian yang berlebihan itu, itulah yang menyebabkan orang ada yang menyembah gurunya. Pernah lihat tuh Pak? Begitu Pak. Dia sembah gurunya, ditaruhnya fotonya di depan, disembah-sembah. Tak boleh itu. Bahkan Nabi Muhammad tidak boleh disembah. Haram. Haram. Kenapa itu? Karena memuji manusia itu sekedar saja. Jangan berlebihan. Kalau terlalu banyak dipuji, rusak dua-duanya. Rusak yang dipuji, rusak si pemuji. Rusak itu dua-duanya. Nanti mereka ini lama-lama berkolusi melakukan keburukan. Kita sepakat untuk melakukan keburukan. Kenapa? Saling puji. Padahal dua-duanya sama-sama salah. Susah ini. Susah ini Pak, belajar tafsir ini. Kayaknya yang terakhir aja lah ini Pak ya. Susah ini. Saya pun susah mengamalkannya. Boleh nggak istri yang hitam dipanggil Hajarul Aswad? Panggil aja dia putih. Biarpun dia apa? Hajarul Aswad. Panggil aja. Boleh. Kenapa? Hubungan dengan istri ini lain. Bayangkan ya Pak. Satu-satunya yang hidup dengan kita, yang awalnya tidak ada hubungan darah, itulah itu. Satu rumah. Kalau kita tinggal di rumah ayah kita, ayah itu ada hubungannya ke kita. Anak yang dilahirkan itu ada hubungannya. Yang itu nggak ada. Istri itu nggak ada. Kecuali yang sepupu-sepupuan. Karena itu ada khusus perlakuan ke situ. Di urusan rumah tangga itu. Salah satu hadis Nabi menyebutkan. Nah inilah soal puji memuji ini ya Pak. Masih panjang lagi ceritanya ini. Apa bedanya hamdun dengan syukrun? Ada di sini di Medan ini sering saya dengar. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pernah dengar itu? Apa bedanya itu? Hamdun, syukrun sama artinya. Jadi boleh diucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Boleh. Boleh itu diucapkan. Satu. Hamdulillah diucapkan ketika kita yang mendapat nikmat dari Allah. Sedangkan asyukrulillah diucapkan ketika orang lain yang mendapat nikmat. Beda. Misalnya, ibu beli kulkas. Ibu yang beli. Berarti yang dapat nikmat siapa? Ibu. Ucapannya apa? Alhamdulillah. Tetangga kita besoknya yang beli kulkas. Kita enggak lagi. Ucapannya apa? Wasyukrulillah. Beda. Beda. Menurut dia. Ada lagi pendapat lain? Ada. Biar saya sampaikan. Alhamdulillah. Pujian karena sesuatu itu perbuatannya indah. Wasyukrulillah diucapkan karena wajahnya indah. Beda tuh. Berarti kalau orang ganteng dipuji syukrulillah. Tapi kalau orang yang dermawan mujinya alhamdulillah. Kalau saya yang mana pun jadi. Yang penting rambu-rambunya yang tadi itu. Jangan berlebihan. Boleh diucapkan alhamdulillah wa syukru
Lillah, boleh. Boleh diucapkan dua-dua. Nah, inilah dia, Bapak Ibu sekalian, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari apa tadi? Kalimat alhamdu. Alhamdu dulu, lillahnya belum, robnya belum, alaminnya belum. Masih panjang uraiannya. Nah, kalau lupa, silahkan ditonton nanti di YouTube. Kalau tak suka nonton, baca. Ada saya kirim ke Pak BKM tadi makalahnya itu. Ada saya kirim. Silahkan di-share, diingat-ingat di rumah. Supaya dapat dua tadi. Apa Ibu? Ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Hanya itu target kita mengaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari terus semangat belajar supaya berkurang masalah-masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masalah kita selama ini bertambah gara-gara inilah. Suka ngangkat-ngangkat orang. Satu. Yang kedua, suka kali muji orang di depan dia. Mungkin itu sumber masalah itu. Berubahlah sedikit-sedikit. Jangan drastis ya, nanti dijauhi pula. Tak datang lagi dia mengaji. Tengok tuh, gara-gara mengaji tak ada kawannya lagi. Bijaklah di masyarakat itu. Mengamalkan tiap hari. Oke ya Pak, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.